Halo para kaum omnivora, di channel saya ini saya akan membahas alur film The Fable. Dan tidak usah lama-lama, langsung saja menuju kisahnya. Di awal film diperlihatkan pertemuan antara dua bos mafia, tiba-tiba muncullah sosok pembunuh bayaran mematikan. Sosok urban legend dari Jepang yang biasa disebut The Fable. The Fable ini mampu membunuh musuhnya kurang dari 6 detik. Ia mampu menghabisi musuhnya dengan tepat sasaran dan sangat-sangat mematikan. Bahkan ia tidak terluka sedikit pun. Setelah selesai menghabisi para mafia, dia dijemput oleh rekan kerjanya. Dan uniknya, walaupun dia dikenal sebagai pembunuh mematikan, tetapi dia suka sekali dengan iklan Jekyll Tomioka. Sebagian besar orang menganggap iklan seperti itu biasa saja. Akan tetapi bagi The Fable, itu adalah hal yang sangat lucu. Scene berpindah ketika The Fable kembali dari misinya untuk menemui si bos. Dia menanyakan, perihal misi apalagi yang harus dijalankan. Dan si bos pun menjawab, cutilah dalam 1 tahun, dan hiduplah selayaknya manusia normal. Dan dia juga mendapatkan identitas baru, yaitu Yoko dan Sato. Dan dia akan dititipkan ke partner bosnya yang ada di Osaka untuk menjalani hidup selayaknya manusia normal. Dia juga diberikan seekor burung untuk menemani kesehariannya. Yakitori ka. Sodateruんだ. 普通に生きるってことを学んでプロとして一般人に溶け込む。 Kembali ke tempat TKP, diperlihatkan 2 orang pembunuh bayaran tercengang melihat semua mafia sudah terbunuh. Bahkan semua korban tewas terkena titik vitalnya. Mereka pikir orang yang mampu menghabisi semua ini adalah sosok The Fable. Maka dari itu mereka memutuskan untuk mencari The Fable. Karena dengan menghabisi The Fable, mereka berdua pasti akan menjadi pembunuh nomor 1. Inilah dia sosok Ebihara, teman dari bos The Fable. Ketika Ebihara menemui bos direktur, Ebihara membawakan kabar kalau seorang yang bernama Kojima akan bebas dari penjara. Kojima ini seorang yang selalu membuat masalah dan suka sekali membuat onar. Di samping itu, sesampainya Sato dan Yoko di tempat Ebihara, Ebihara dan bos direktur masih tidak percaya kalau Sato adalah sosok dari The Fable. Oleh karena itu, Ebihara memberikan pertanyaan kepada Sato. Langkah apa yang harus dilakukan jika Ebihara ingin membunuh Sato? Bahkan Sato pun mampu memprediksi kalau masing-masing mereka berdua menyembunyikan pistol, dan bos direktur pun dibuat tercengang melihat kemampuan Sato. Sesampainya di Osaka, Ebihara menunjukkan bagian-bagian rumahnya. Dan ketika masuk ke garasi, di situ ada mobil kesayangan Ebihara. Ebihara bilang kalau mereka berdua tidak boleh menyentuh mobil itu. Namun mereka berdua malah menaiki mobil itu. Ebihara pun tidak bisa berbuat apa-apa. Dan ketika Yoko dan Sato keluar malam, mereka dihadang oleh 2 preman suruhan Ebihara untuk membuktikan apakah Sato benar-benar cuti dalamnya membunuh. Sato pun mampu menghadapinya layaknya manusia biasa. Bahkan Sato harus berpura-pura menangis dan kesakitan ketika dihajar oleh 2 preman itu. Setelah kedua preman tersebut pergi, Sato didatangi seorang gadis yang bernama Misaki. Inilah awal pertemuan mereka. Misaki coba menawarkan sapu tangan, namun Sato menolaknya. Dikarenakan Sato ini orangnya kurang berbaur pada masyarakat, sehingga Misaki diacuhkan begitu saja. Scene kembali memperlihatkan 2 pembunuh bayaran di awal film. Kini mereka menghabisi para detektif yang menangani mayat para mafia, untuk mencari tahu siapa dan di mana sosok The Fable ini tinggal. Akhirnya mereka berdua menemukan salah satu HP yang merekam aksi dari sosok The Fable.
Di siang harinya Ebihara kembali menemui Sato, dan mengajaknya ke sebuah gedung. Di dalam gedung itu terdapat sosok penjahat yang sering membunuh, merampok, dan memperkosa. Karena Ebihara tidak percaya kalau Sato ini cuti dalam membunuh, maka Ebihara menyuruh Sato untuk menghabisi para mafia tersebut. Dan karena terpaksa, akhirnya Sato pun mengikuti perintah Ebihara. Di sini kita diperlihatkan Sato mampu melumpuhkan musuhnya tanpa membunuh hanya dalam waktu 6 detik. カウントしようか。勝手にせえ。生きてる。Akhirnya Ebihara percaya pada Sato kalau dia ini sudah cuti dalam membunuh. Singkat waktu setelah kejadian tersebut, Ebihara mengajak Sato ke sebuah restoran. Di sini, Ebihara memberitahukan kepada Sato bahwa seseorang yang bernama Kojima akan bebas dari penjara. Walaupun Kojima ini suka sekali bikin masalah, tetapi Ebihara sudah menganggapnya seperti adik sendiri. Setelah bebas dari penjara, Kojima menghampiri rekan bisnisnya. Dia langsung menikam perutnya. Rekannya ini bernama Kazama. Kojima ini menikam perut Kazama karena Kazama punya hutang yang sangat banyak kepada Kojima. Di samping itu, Kojima melihat sampul majalah di situ terdapat foto Misaki. Ia berencana menjadikan Misaki sebagai bisnis esek-esek. Karena dengan itu Kojima bisa menghasilkan banyak uang. Dan karena Kazama ini belum punya uang untuk membayar, akhirnya Kojima ini langsung menghabisinya. Cerita berpindah kepada Sato. Saat ini dia sedang kesana kemari mencari pekerjaan layaknya manusia pada umumnya. Namun ia tak kunjung mendapatkannya. Dan tanpa sengaja ia bertemu dengan Misaki di jalan. Akhirnya Misaki mengajak Sato ke tempat kerjanya. Sesampainya di sana, Sato diterima kerja lantaran di tempat itu sedang dibutuhkan seorang kurir pengantar barang. Cerita berpindah kepada Kojima. Saat ini dia sedang menemui bos direktur dan Ebihara. Karena selama 8 tahun di penjara dia tidak pernah bertemu. Di sana dia juga bertemu dengan Sunagawa. Dia selalu bertengkar dengan Sunagawa lantaran Sunagawa ini adalah musuh Kojima sejak dulu dalam dunia bisnisnya. Singkat cerita, pada malam harinya, Misaki mengajak Sato ke sebuah restoran untuk merayakan hari pertamanya diterima kerja. Dan di sana mereka semua terkejut karena Sato ini suka sekali memakan semangka dan kacang beserta kulitnya. Sebagian besar orang menganggap itu adalah hal yang sangat aneh, tetapi menurut Sato itu adalah hal yang wajar. Setelah pulang dari restoran, Sato membuka sebuah kotak susu yang di dalamnya terdapat sebilah pisau. Dia jadi teringat pada masa kecilnya ketika dia diuji bertahan hidup selama 1 bulan hanya bermodalkan sebilah pisau. Di hutan dia hanya memakan ulat, serangga, dan daun-daunan. Bukan hanya itu saja, dia juga bisa menikmati indahnya bunga mekar, suara gemericik air, dan juga indahnya bintang di langit. Tidak seperti di perkotaan yang penuh dengan konflik, sindiran, dan juga cacian. Setelah 1 bulan di hutan, bosnya kembali menemuinya dan juga membawa anak buahnya untuk dieksekusi karena sudah melanggar perintah. Di sini terkuaklah fakta kenapa lidah Sato selalu merasa kepanasan. Hal tersebut dikarenakan panca indera Sato lebih tajam semenjak ia bertahan hidup di hutan. Setelah itu Sato berkunjung ke rumah Ebihara. Di sana dia bertemu dengan Kojima. Kojima ini langsung menodongkan pisau kepada Sato. Namun Sato tidak merasa takut sedikit pun kepada Kojima karena dia datang hanya untuk menemui Ebihara. Akhirnya Kojima memanggil Ebihara yang sedang mandi, namun karena tidak ada respon, Kojima pun langsung mendobrak masuk. Ternyata Ebihara sudah tergeletak lemas karena serangan jantung. Akhirnya setelah kejadian itu Ebihara langsung dibawa ke rumah sakit. Di sana dia hanya ditemani Kojima. Di saat itu Kojima meminta izin kepada Ebihara untuk melakukan bisnis esek-esek, namun Ebihara melarangnya, karena pasti Kojima ini akan selalu membuat masalah lagi. Cerita berpindah di tempat kerja Sato. Saat ini Misaki sedang mendesain gambar, namun karena gambarnya jelek,
Misaki pun menyuruh Sato untuk membuat desain gambar. Tak disangka mereka semua menyukai gambar Sato. Dan di saat itu pula, gaji Sato dinaikkan oleh bosnya. Di pagi harinya, Kojima menemui Misaki untuk mengajaknya bisnis esek-esek. Namun Misaki menolaknya karena Misaki tak mau melakukan pekerjaan menjijikan itu. Di situ Kojima mengancam Misaki, jika dia tidak mau melakukannya, dia akan mengganggu teman, pekerjaannya dan juga ibunya yang sedang sakit. Scene berpindah kepada dua pembunuh bayaran. Saat ini mereka berdua masih kesana kesini mencari sosok The Fable. Namun tiba-tiba ia dipanggil oleh Sunagawa. Di situ Sunagawa meminta bantuan kepada mereka untuk bekerja sama dengannya. Karena Sunagawa ini ingin sekali mengambil alih organisasi perusahaan, dan Sunagawa mendengar rumor kabar bahwa Ebihara menyembunyikan sosok pembunuh bayaran yang sangat hebat. Oleh sebab itu mereka berdua mau ikut bekerja sama karena mereka berdua ini berambisi untuk membunuh sosok The Fable. Dan pada malam itu Misaki mendapatkan sebuah ancaman dari Kojima. Karena Misaki tidak mau bekerja sama dengannya, maka Kojima akan menyakiti ibunya Misaki. Akhirnya dengan terpaksa Misaki mau bekerja dengan Kojima. Pada malam itu juga Misaki langsung mendatangi rumah Kojima. Di sana Misaki disuruh tanda tangan sebagai kontrak perjanjian. Namun sebelum tanda tangan tiba-tiba di rumah tersebut kedatangan orang yang tidak dikenal. Pada malam itu juga, tiba-tiba Ebihara mendatangi rumah Sato. Ebihara meminta tolong kepada Sato untuk mengecek rumah Kojima karena Ebihara memiliki firasat buruk. Namun Sato menolaknya. Dengan terpaksa Ebihara pun rela memberikan mobilnya kepada Sato agar dia mau menolongnya. Akhirnya Sato mau menolong Ebihara. Dan pada saat itu juga Sato langsung menuju rumah Kojima. Sesampainya di rumah Kojima, Sato mampu menganalisa apa yang telah terjadi. Disinilah yang membuat saya kagum karena Sato ini mampu menganalisa secara detail kejadian yang baru saja terjadi. Bahkan dia bisa mengetahui kalau Misaki juga berada di tempat kejadian tersebut. Kemudian Sato menelpon Ebihara. Dia memberitahukan kepada Ebihara kalau Kojima ini diculik. Dan menurut Ebihara orang yang telah menculik Kojima adalah suruhan dari Sunagawa, karena Sunagawa adalah musuh dari Kojima. Itu Sato memutuskan untuk membantu Ebihara, karena di sana ada Misaki yang sudah membantunya untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Di samping itu pula layaknya sebagai manusia normal, harus saling tolong-menolong. Kemudian Sato mulai merakit senjata dengan alat dan bahan yang seadanya. Karena dengan memanfaatkan bahan yang seadanya bisa menciptakan inovasi untuk menghadapi rintangan yang ada. Sato juga dibantu Yoko untuk membuat persenjataan. Senjata ini nantinya hanya akan melumpuhkan musuhnya, namun tidak sampai membunuhnya. Karena Sato masih teringat kata-kata bosnya, untuk tidak membunuh dalam masa cutinya. Dan pada malam itu, tiba-tiba Ebihara didatangi bos dari Sato dan Yoko. Dia mendatangi Ebihara karena Ebihara sudah berani menyuruh Sato untuk menjalankan sebuah misi. Padahal dulu Ebihara dan bos dari Sato ini sudah membuat kesepakatan untuk tidak mengganggu Sato dalam masa cutinya. Dan di sini bos dari Sato mengancam akan membunuh Ebihara karena sudah melanggar perjanjian. Singkat cerita di keesokan paginya, Sato dan Yoko diantar anak buah Ebihara menuju kediaman Sunagawa. Di sini kita bisa lihat betapa santainya Sato ini dalam menghadapi masalah yang ada. Sato mulai masuk ke sana dengan cara memanjat tembok. Lalu dia menuju ke tempat Misaki untuk menyelamatkannya. Setelah menyelamatkan Misaki, Sato membawanya ke tempat yang aman untuk bersembunyi. Karena Sato akan menyelamatkan Kojima yang masih disandera. Mulai dari ini kita akan diperlihatkan kehebatan sosok The Fable. Di sini dia mampu menyelamatkan Kojima dengan cepat, secepat petir kakek Zeus menyambar. Namun sialnya,
Misaki justru pergi dari tempat sembunyinya. Dan Sato juga masih harus menghadapi anak buah Sunagawa yang terus-menerus berdatangan tanpa henti. Di sini kita bisa lihat betapa lelahnya menjadi Legend of the Fable. Setelah selesai berurusan dengan anak buah Sunagawa, di sini Kojima akan menantang Sunagawa untuk berduel, sedangkan Sato akan berhadapan dengan pembunuh bayaran berhoodie. Di sisi lain saat ini Misaki sedang dikejar pembunuh bayaran berjaket merah. Pertarungan antara Kojima dan Sunagawa akhirnya berakhir. Sedangkan Misaki karena terpojok, dengan terpaksa dia harus melompat, dan tidak lama muncullah Yoko yang datang membantu. Sedangkan Sato masih harus menghadapi pembunuh bayaran berhoodie. Dengan cepat dan profesionalnya, Sato langsung melumpuhkannya. Di samping itu pula Sato harus bergegas menyelamatkan Misaki yang hampir terjatuh. Akhirnya Sato dengan cepat bisa menyelamatkan Misaki yang hampir terjatuh. Di sini Misaki diantara oleh anak buah Ebihara, agar Misaki tidak mengetahui sosok asli Sato. Kedatangan Misaki disambut Yoko, karena mereka sudah berjanji pada hari itu untuk makan bersama. Sato dan Yoko berpura-pura tidak tahu hal yang baru saja terjadi. Di sini Kojima akan dieksekusi oleh Ebihara, karena dia tidak mau berubah setelah keluar dari penjara. Kembali ke TKP, di sini dua pembunuh bayaran didatangi bos The Fable, dan mereka berdua langsung dihabisinya. Di akhir film kita diperlihatkan Sato yang menikmati cutinya sambil membakar ikan di atas gedung. Dalam film ini makna yang bisa kita ambil, janganlah menjadi seorang mucikari, kalau Anda tidak mau berakhir seperti Kojima. Mulai saat ini saya tidak akan bosan, untuk selalu mengingatkan Anda untuk like, comment, and subscribe, karena like, comment, and subscribe tidak dipungut biaya apapun.